Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana kabarnya ayah bunda? Alhamdulillah sore ini kita bersama dengan Ustadz Nadif. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana perjalanannya Ustadz? Lumayan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz Nadif sudah berada di Purwokerto ini sementara. Insya Allah besok pagi kita akan bertemu dengan ayah bunda sekalian. Insya Allah ada pesan-pesan untuk menyiapkan ayah bunda untuk besok. Kami berharap ayah bunda bisa datang Gasik 7:30 sudah di tempat, biar supaya bisa lebih maksimal kita mulai Gasik, dan insya Allah kita mendapatkan banyak manfaat mudah-mudahan. Monggo Ustaz Nadif. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayah dan bunda sekalian yang dirahmati Allah, ada salah satu fragmen menakjubkan dalam kisahnya Nabi Yusuf ketika beliau selesai dibully oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf sehingga beliau dimasukkan di sumur itu. Fase setelah itu adalah beliau menjalani kehidupannya sendiri. Beliau keluar dari sumur itu dengan bantuan seorang musafir, lalu kemudian beliau tidak kembali ke rumahnya. Beliau menjalani kehidupannya sendiri sampai cerita kemudian berakhir ketika beliau menjadi seorang pembesar di Mesir. Sekali lagi pertanyaannya adalah, waktu itu beliau berusia sekitar 12 tahunan atau sekitar usia SMP atau sekitar lulus SD atau kelas 6 SD kalau bahasa kita ya. Jadi beliau lepas dari usia itu, kemudian beliau menjalani kehidupannya sendirian. Yang menarik adalah pasca itu semua, beliau tidak kemudian menjalani kehidupan dengan mudah. Beliau masih menjalani fase yang rumit ketika beliau kemudian dijual oleh musafir itu di dunia perbudakan. Lalu kemudian beliau masuk di istana, itu pun tidak mudah. Beliau menjadi karyawan dalam tanda kutip ya. Lalu kemudian mengalami fitnah dan lain sebagainya. Sekali lagi, beliau sendirian. Namun di ujung cerita, beliau kemudian menjadi salah satu orang yang paling berjasa di negeri itu. Beliau yang menyelesaikan permasalahan pelik di negeri itu. Bahkan di ujung cerita pula, beliau mengumpulkan saudara-saudaranya, orang tuanya, dan mengangkat derajat mereka. Menjadi solusi bagi keluarganya, bahkan menjadi solusi bagi negeri yang dilanda musibah itu. Pertanyaannya, bagaimana cara beliau menjalani semua perjalanan fase setelah itu, setelah beliau masuk di sumur itu? Di usia 12 tahun ke atas, beliau menjalaninya sendirian. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ada fase nanti di antara fase anak-anak kita yang mereka menjalani kehidupannya betul-betul sendirian. Orang tua di rumah, anak di tempat yang jauh. Mereka menghadapi ujiannya sendirian, menghadapi problemnya tidak bersama orang tua. Pertanyaannya akhirnya adalah, apa yang diberikan oleh Nabi Yakub alaihissalam, sang ayah, selama usia 0 hingga 12 tahun? Saya kira itu mungkin rahasianya, sehingga ketika beliau kemudian berpisah dengan orang tua, beliau mampu menghadapi ujian, mampu menghadapi konflik dengan sangat baik, dan ujungnya beliau menjadi seorang yang berjasa di negeri itu. Itu cita-cita kita bersama. Ketika anak-anak nanti selepas lulus dari SD, mereka tidak bersama kita, anak-anak menjalani kehidupannya dengan baik. Menghadapi ujian, mereka tahu bagaimana caranya keluar. Menghadapi godaan, mereka tahu bagaimana cara menghindar dari godaan itu. Mungkin itu yang jadi stressing kita besok, mudah-mudahan insya Allah. Gitu. Jazakumullah khair. Itu penting. Masya Allah. Ayah bunda diharapkan besok untuk tahu apa yang dilewati oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan tentunya adalah rahasia apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam pada anak-anaknya hingga memiliki anak yang sangat luar biasa dengan kokoh, tangguh, dan sabar yang sangat luar biasa, dimana ketika kita temukan di hari ini ketika anak yang diperlakukan seperti itu, dibully dan lain sebagainya, depresi dan lain sebagainya, namun sosok yang luar biasa ada pada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan lewatkan, dan diharapkan benar-benar siapkan diri kita untuk besok kita mendengarkan bersama-sama rahasia-rahasia apa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Nadif Halyani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.